Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life. Bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perenungan kita pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 24 ayat 10 sampai 27. Kisah Para Rasul 24 ayat 10 sampai 27. Kita hari ini masih membahas mengenai perikop Paulus di hadapan Felix. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu semua. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan hura-hura, baik di dalam bait Allah maupun di luar rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah. Sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Merekalah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka, jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama dengan istrinya, Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Perkius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Saudara, renungan hari ini merupakan lanjutan mengenai dakwaan terhadap Paulus. Dan pada bagian ayat yang kita baca hari ini merupakan bagian di mana Paulus melakukan pembelaan. Kita melihat meskipun Tertulus telah mengatakan banyak tuduhan kepada Paulus, namun Paulus tidak menyela ucapannya. Paulus membiarkan dia untuk menyelesaikan perkataannya. Dan setelah Tertulus selesai mengatakan perkataannya, maka Paulus baru mengucapkan pembelaannya. Paulus berbicara dengan sangat hormat kepada orang-orang yang berada di sana. Saudara, sikap yang dilakukan oleh Paulus ini seharusnya juga ada di dalam setiap kehidupan kita. Meskipun kita sedang dalam keadaan ditindas, meskipun kita sedang dalam keadaan dituduh, bahkan dijelek-jelekan oleh orang lain, kita harus tetap memiliki sikap hormat kepada orang tersebut. Jangan sampai ketika sedang dalam keadaan yang tidak baik,
kita malah terpancing dan melakukan hal yang tidak baik juga. Saudara, melalui renungan hari ini kita kembali diingatkan untuk memiliki respon yang baik terhadap perlakuan tidak baik dari orang lain. Meskipun orang lain memperlakukan kita tidak baik, namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita melalui kehidupan Paulus untuk tetap memiliki rasa hormat. Marilah kita membiasakan diri untuk selalu memberikan respon yang baik terhadap perlakuan orang yang kurang baik. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita memberikan respon yang baik terhadap perlakuan orang lain yang kurang baik kepada kita? Jika belum, marilah kita meminta Allah mengubahkan kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang tetap memberikan respon yang baik meskipun orang lain memperlakukan kita dengan kurang baik. Marilah kita akan tutup firman Tuhan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang kembali kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan pada setiap kami untuk pagi hari ini kami dapat kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini kami diajarkan untuk setiap kami dapat memiliki rasa hormat, memiliki respon yang baik meskipun orang lain memperlakukan kami dengan tidak baik. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini ketika ada perlakuan orang lain yang tidak baik kepada kami dan kami membalas dengan tindakan juga yang kurang baik Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan hari ini kami diajarkan khususnya melalui tokoh Paulus ini Tuhan. Bagaimana meskipun dia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tapi Paulus tetap memberikan rasa hormat, Paulus tetap memberikan respon yang baik pada saat itu Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan untuk kami juga dapat menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk kami juga dapat melakukan apa yang sudah Paulus lakukan Tuhan. Untuk setiap kami dapat memberikan respon yang tetap baik, respon yang baik meskipun perlakuan orang lain terhadap kami tidak baik. Roh Kudus terus membimbing kami, menuntun kami sehingga setiap kehidupan kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan hari ini. Juga berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.